Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin mukarramin, segenap jamaah Masjid Agung Asy-Syahid rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita selalu memuja dan memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberikan sehat, masih memberikan sempat, masih memberikan nikmat Islam dan iman kepada kita semua sehingga pada detik ini Allah masih mentakdirkan kita, mengizinkan kita berkumpul bersama telah melaksanakan salat maghrib berjamaah di Masjid Agung Asy-Syahid yang insyaallah penuh barakah ini. Serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada manusia paling mulia, manusia yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak pada hari kiamat. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, meneruskan kajian kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika Rasulullah kan pernah berkata bahwa ada 3 hal yang aku cinta kepadanya, yaitu perempuan, harum-haruman, dan sholat. Itu Rasulullah. Terus Abu Bakar berkata, betul Rasulullah, aku jatuh cinta pada 3 hal, kata Abu Bakar bin Siddiq, yang pada waktu juga hadir bersama Rasulullah. Beliau berkata, 3 hal yang aku cinta, kata Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, memandang wajah Rasulullah. Yang kedua, aku cinta anakku, putriku menjadi istri Rasulullah. Yang ketiga, wa infaqu mali ala Rasulillah, dan aku cinta hartaku dibelanjakan atas jalan Rasulullah. Setelah itu Umar bin Khattab ketika mendengar perkataan Abu Bakar, beliau juga berkata, "Sadaqtah ya Abu Bakar." Benar engkau Abu Bakar, kata Umar bin Khattab. "Wa hubbiba ilayya min ad-dunya." Aku dibuat cinta oleh Allah pada 3 hal. Salasun, kata Abu Bakar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Aku memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kedua, wasaubul al-khalqu. Aku suka berpakaian tambalan. Berpakaian penuh tambalan. Coba kalau pemimpin sekarang, pemimpin level apapun, beranikah seorang pemimpin pakaiannya penuh tambalan? Seorang khulafa Rasyidin Abu Bakar Ibn Khattab, kekuasaannya membentang sepanjang semenanjung Arab, khalifah. Pakaiannya penuh al-khalaq, penuh tambalan. Itu dia cinta, menunjukkan kezuhudannya. Coba kalau pemimpin sekarang dicek berapa harga outfitnya, istilah kerennya. Itu bisa, bajunya saja bisa 100 juta. Dari ujung rambut sampai kaki bisa 1 M. Kalau arlojinya saja bisa 1 M. Itu mungkin sekarang. Tidak ada mungkin. Hanya Abu Bakar bin Khattab yang cinta pada hal seperti itu. Bukannya dia tidak bisa. Dia sangat bisa. Sangat bisa. Tapi dia tidak zuhud hartanya untuk Allah. Salah satu sifat Umar bin Khattab, kalau Abu Bakar itu sifatnya Kak Jinto, bijaksana, sabar, zuhud. Umar bin Khattab tegas Kak Jinto. Sampai satu ketika Umar bin Khattab itu oleh Allah dianugerahi ilham, di mana sering kebijakannya itu disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dalam perang Badar,
itu ada tawanan. Kata Rasulullah, tawanan ini gini aja, suruh tebus kepada orang kafir biar kita dapat uang. Umar mendengar, jangan Rasulullah, ampun Rasulullah, pakai saus, pakai nikah, ini kebahaya. Menurut jenengan apa yang pantas? Apa Rasulullah Umar bin Khattab? Turunlah ayat yang menyatakan benar dibunuh. Allah turun ayat tegas, aku kalian ayat. Betul, tidak pantas seorang nabi berbelas kasihan kepada orang-orang yang sengaja menyerang agama Allah, itu dibunuh. Jadi teguran Umar disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu visioner. Umar ada itu Allah dia anugerahi untuk ke depan. Kalau dia bukan nabi, levelnya bukan nabi, seringkali kebijakannya disetujui oleh Rasulullah. Yang kedua, itu Umar pernah ada orang munafik meninggal dunia. Umar tidak mau mensolati. Jangan Rasulullah, jangan kau solati. Arab, kenapa Umar? Orang ini orang munafik. Kerja Rasulullah, natos ilham, datang wahyu, jak solati. Jangan solati. Itu sejarah mencatat. Yang ketiga, tentang hijab. Istri Nabi hendaknya pakai hijab, pakai itu, pakai tada. Jadi biar orang-orang masuk ke dalam tidak melihat istri Nabi. Turun ayat tentang hijab untuk para istri Nabi. Dan banyak lagi. Ya, itu Umar bin Khattab. Umar berkata, aku suka memerintahkan kebaikan, wa nahyil ma'ruf, wa nahyi 'anil munkar, dan aku mencegah kemungkaran. Nah ini, mohon pengajian ketiga din, nikah. Wal amru bil ma'ruf, hanya mengajak kepada kebaikan. Levelnya tuh kalau an-nahyi 'anil munkar, serah. Polisi, tentara mencegah kemungkaran. Umar tentang situ. Bajang, zakat, mau tak zakat, betul bisa kok. Umar gitu langsung. Umar tuh levelnya gitu. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Istighosah, sedekah, selawatan, ajudi, jari, azina, jari betul langsung Umar. Kadin tuh levelnya Umar. Jadi Umar tuh kadin tuh, dan Allah setuju. Allah setuju sama Umar. Dia Allah lakade pada Allah Umar kadin tuh. Gitu Umar bin Khattab. Terus ketika mireng perkataan Umar, Utsman bin Affan berkata, faqala radhiyallahu anhu, maka dabu pada Utsman bin Affan adabu, sadaqta ya Umar, benar engkau Umar, kata leres sampai Umar, wa hubbiba ilayya bani dicinta lidatul kulab minad dunya, dari dunia salatun talak perkara. Aku oleh Allah Umar dia jatuh cinta pada 3 perkara. Cepat Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar, Utsman. Apa sih pertama? Isba'ul ji'an, mengenyang orang lapar. Itu ya. Terakat kak dia itu benih cuma tikir. Terakat orang soki, Utsman kan soki. Saya cinta, mau berbadan lapar, senang kok pakainya. Saya kenyangkan mereka. Mau berbadan lapar, cik suruh macam Fatihah, ayat lapar engki, tolong macam Fatihah kah? Tak kena kenyang Fatihah kan itu beri deer. Jadi kalau ada orang kerap, beri deer. Yang kurutan kula, mon every ada orang dunia tak nyaman, angon sekoni kem nyaman, mam sekali tu bagi orang 10 lapar ke kapi. Every deer man tak nyaman supaya kena 10. Lebih baik kalak 5 pakenyang. Etempeng tak terdeer, gitu-gitu. Sedekah itu berkualitas. Etempeng lambar tak berkualitas sedekahnya. Pele saos sesuai dengan kemampuan finansial kita beri. Kan itu pasti dimanfaatkan. Karena makin nge-scan kan juga terorder nyaman kan. Nanti ada yang paling ke orang kan dibanding cubaan. Kapan rekare bagi ke orang. Bagi orang kan tak terorek kare. Kecuali orang capok bencana, gempa, banjir bisa. Bener-bener kan beri deer selaya. Tentu rajin gencur orang apa yang ada sedekah nasi padang, sedekah cek-corek mamanya. Atau bicara benih tinggal tidak ada, cuma secara umum nasi padang syukur aja matur sekalampung engki makasih Pak ya nasi padang ke 30.000. Ya kata Utsman bin Affan, isba'ul ji'an, saya suka mengenyangkan orang lapar.
Wa kiswatul uryan bengalampi orang sa bengkang. Terakat sengadua kajin toh apa yang angalampi bersedekah baju. Sekali lagi bukan baju tambelan. Mon baju dia beda je bagi ke orang over. Apa dia beda bagi ke orang? Cak bagi ke orang over. Tapi koset pun tegur lambaran. Dia ada macam kalau lebih cuba orang kan terlalu lebih genteng. Mon bak cuba bu, iya titik koset. Setepak ni kan mandi Allah hatta tufiku mimma tuhibun tabun Allah sampai menafkahkan apa yang kau cintai. Setidaknya mungkin kita kan selayak lah saya kuibi kita. Jadi mun mele ke lampin yang lomare. Cak pele oh sejuba beni. Saya perpanjang kui ni gitu. Oh sejuba mungkin juga lah kada per. Selayak lah. Sekarang orang yang kui kada tak todus. Kecuali orang yang tak boleh abah pada tak lebih tak kecoba. Itu mulai lebih obeng selayak. Ada terakat Utsman bin Affan. Bagi suatu uryan bengalampi orang seabengkang walit watilawatul Quran ben maus Quran. Ini kata terakat Utsman bin Affan. Aku dibaca tucin kepada 3 perkara, memberi makan kepada orang lapar, memberi baju kepada orang tidak punya baju, yang ketiga suka membaca Quran. Utsman bin Affan itu tercatat dalam sejarah adalah khalifah yang mengkodifikasikan Al-Quran. Mengkodifikasikan Al-Quran. Saya baca kita ni kah, itu warisan Utsman bin Affan. Dalam Al-Quran terpisah-pisah. Di pelepah kurma, nang botoh, nang afal para hafid. Zaman Umar sempat ya tulis, cuma kita sempurna, diresmikan di zamannya Utsman bin Affan. Jadi Kak Jinto tuh adalah sisa peninggalan Utsman bin Affan yang kita baca. Itu wujud cintanya beliau pada Al-Quran. Okay? Utsman itu siapa Kak Jinto? Lembut, tak ingat Umar, lembut, lampu, produsen. Suatu ketika Rasulullah Kak Jinto, ya dan terlima, Rabu Umar. Rasulullah salisan kian. Rasulullah apa tepak? Umar datang, yang kimat, Kinto Umar datang. Sahabat dia datang. Abu Bakar datang, lengki. Cepot Rasulullah. Pas Utsman datang. Rasulullah ni kemerapi ke lampin. Apa tepak ke lampin? Apa tepak? Ya, ni ngalih Siti Aisyah. Ya Rasulullah, panjenengan gelak di kuliah yang ngalih. Jenengan ketika datang Abu Bakar santai-santai saja. Jenengan tidak memberi bajunya jenengan. Tapi dan ketika datang Umar bin Khattab, jenengan biasa-biasa saja. Tidak membenahi baju jenengan. Tetapi ketika Utsman bin Affan datang, kenapa jenengan kok ribet? Kok tiba-tiba membenahi? Bagaimana aku tidak malu kepada manusia yang malaikat saja malu kepadanya? Jadi makhluk si malaikat tobus Kak Jinto Utsman bin Affan. Rasulullah saja bu hadis. Bagi makhluk yang ini kan toh si malaikat tobus. Reka-reka masuk surga ni kak. Malaikat mungkar nakir ni kira-kira bungal atanya ada Utsman bin Affan. Malaikat bungal mentak malaikat tobus. Mon makhluk manusia saya kata setan ni kak Umar bin Khattab. Umar melebat Kak Jinto, auranya keras, melempang, jin tu melempang. Takut Utsman bin Affan. Umar bin Khattab. Itu karakteristiknya Utsman, malaikat malu kepadanya. Kalau Umar bin Khattab dia takuti setan. Setan takut Umar bin Khattab. Nah, bagaimana aku tidak malu kepada manusia yang malaikat saja malu kepadanya. Kak Jinto. Jadi pemalu beliau, dermawan, pemalu, zuhud, kaya, cinta Quran. Itu secara tentang takwanya sudah jangan diragukan. Kalau sahabat tuh insya Allah pasti masuk surga. Cik sahabat ampun lah. Maka radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu Allah ridho kepada mereka. Ampun lah jelas bagi surga sahabat ni. Dia tanya ki amal lah. Sama dengan Kak Jinto. Faqala Ali radhiyallahu Ali
dirancukan. Oh kajin to. Ruwiya annahu khatmul Qur'an fi qatil fil lail. Ruwiya ilawataki annahu sawkun Usman khatamah panikah ngatamaki pada Usman Al-Qur'an ada Qur'an fi raqataini edil 2 rakaat fil lail dalam situ malam. Ilawataki umat Usman kajin to biasa menghatamkan Quran dalam 2 rakaat. Jadi serakaat 15 juz, serakaat 15 juz. Utsman bin Affan. Kul bi sampean pada bejus kia, juz anggur, bejus apukat. Angki, nika ulama sadabu. Mun pondok tembaro magetan kajin toh mun tarawih ngatamake Quran. Mun Masjid Agung kan itu kan sajus semalam. Mun Masjid Tembaro magetan kajin toh setiap malam menghatamkan Quran itu 8 jam. Jadi dari Isya hatam de imsak 30 juz. Gantian imam sampai 5 imam. Utsman ketibi sekali mencung dari Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim dzalika 15 juz. Taju makin balik Bismillahirrahmanirrahim bada. Jadi beni hawa kak dia coba ajunan buka YouTube deki Hatmul Quran di Pondok Tembaro Magetan setiap 30 juz di setiap malam. Tapi ketika Ramadan 30 hataman mak tarawih, panjenengan tarawih dari Isya sampai imsak. Belum insyaallah mau kudu buruh. Ya ba nikah masuk surga dia kim matangki. Secara akal da Allah ni kayak todus ya. Surga dia kim kita ni kaca Quran dia tak malam Jumat tak maca Yasin tangki. Ya tinjak tak malam Jumat tak maca Yasin. Sama maca tahlil mun malam Jumat mun beduk kepatian. Orang bener la ilaha illallah. Ini di masjid. Torong kayak to semua ciling lagi sahabat ketika ajenta. Asmiru Ali bin Abi Thalib dak jabuna Utsman bin Affan. Faqala Ali radhiyallahu maka atabu Basr Ali wa qarrama mawdu'a amal jadi sallallahu alaihi wasallam Ali sadaqtah ya Utsman. Lawas panjenengan Utsman, benar engkau Utsman. Wa hubbiba ilayya min ad-dunya salasun. Dan pada cinta kau ilayya dan pula min ad-dunya di dunia salasun telok perkara. Aku juga cinta pada 3 perkara. Aku juga cinta oleh Allah pada 3 perkara. Yang pertama apa? Sayyidina Ali terakata al-khidmatu lid-daifi. Ngormat de tamoy. Ngormat de tamoy. Tergantung tamoy ya, tergantung konteksnya. Mau tamu sekecil ngormat man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Rasulullah sebut hadis barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, berat kan ya? Falyukrim daifahu, maka hendaknya dia menghormati tamunya. Tamunya ya fulil bi Rasulullah igabungaki. Tapi memberi situng manusia orang Islam memberi tamu tak hormat, biar Rasulullah seakan-akan Abu Khulafah. Analogi terbaliknya berarti dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tes-tesan gampang, bodoh ahli tahajud, ahli haji ni salapah kali, umur salapah kali. Kan beri tamu yang seleting aki. Tak hormat, tak juga diberi air, nggak boleh pak. Ikan kepada tak iman dan Allah dan hari kiamat. Gampang tersekat jinto orang yang jinto. Jadi orang ahli ibadah sendiri kan itu namanya ibadah vertikal. Ibadah sosialnya gimana? Matamu sampian. Ibadah sosial itu gitu. Jadi vertikal harus secara simultan bergerak bersama-sama. Bertamu diri apa? Apa sampian? Aku mah ada seakan-akan ada tahajud ini kan? Ada sekali. Man amana billah man tining pasroreng amanah panikiman pasremen billah dallah wal yaumil akhir bin hari kiamat fal yukrim maka hormati daifahu tamoyah. Nika Utsman Ali bin Abi Thalib hormat. Mun sampai kulit teman yang metu yang kayak telur beda orang bisa kedatangan tamu. Yang kayak telur kelima ni tumpul-tumpul kulit ni ka level ni ka itu segula level. Ini seandainya adik nasi padang itu keluar di beka-beka. Karena tak langkung semua orang yang
telur telah kan tak layak cang kita, tapi bagi dia itu harta yang terbesar. Ini sekelangkong. Mun sampean beli telur kelah, jadi jajan, kopi kayak beda penapa. Kayak ini sekadar kamu kan apa terjekek, uang sangkal, membeda tamoy, beli tak kutu kenapa yang ngobeng, membeda tamoy, datang terjekek, keluar uang sangkal babel, hormat, kan beda hadis ya. Ini Jepun Ali, kuliah Ali, dikit seneng hormat tamoy. Nomor 2, wasawmu bisaid, ben sering apa sah nang waktu panas. Ai fi waktu syiddatil harri, dalam waktu sangat panas. Senang apa sunat, mun orang apa sah nang ruangan AC gini biasa. Apa sah ruangan AC nyaman nabi tedung kipas. Ali kadin to pasan lah kan mas panas. Hanya ke pas kan tuh demi cuma nyeke de ben minum nyeke tak bilis tak marah. Ali tadi terakat kan seneng apa sah ketika panas apa sah ketika kok semakin panas mana apa sah ini keterakat paling gero lagi Sayyidina Ali iki pele gitu kita ambil Sayyidina menikah seneng bertengok di Sayyidina Ali wadarbu bisayf wadarbu dan mokol kaula mokol lil a'da dan masa bisayf kalau ben pedang Ali kak jintoh ki ngode ketika Islam ki ngode ki ABG bengal Ali maki ngode Ali karakternya pemberani pintar cerdas Ali kak jintoh ada Allah diberi gudang ilmu mungkin menjelin hadis ya ana madinatul ilmi wa Ali babuha aku gudangnya ilmu Ali pintunya mungkin menjadi sekadinto manusia tercerdas di dunia setelah Rasulullah itu adalah Sayyidina Ali. Cuma Ali memang tidak menekuni ilmu sains mungkin Einstein, Stephen Hawking itu kan sains banyak juga sih ulama Islam yang itu seperti itu. Cuma Ali itu Allah tidak tahu ilmu apa yang kita nggak tahu. Cepon orang rata-rata ilmu-ilmu gaib itu Ali menguasai. Ali, jadi Ali kata bengal, cerdas, zuhud. Ali ini ketak soki. Mon Usman ke soki. Jadi saya Mon Usman kak jento Babi Abdurrahman bin Auf. Kaya raya, miliarder Usman kak jento. Sampai ke Madinah pada hotel Usman bin Affan. Ajunan di Madinah pada hotel kasa itu hotel tanahnya pembelian Usman bin Affan dan katanya hotel itu keuntungannya untuk jemaah haji dan jemaah umroh itu peninggalan Usman bin Affan ada sekarang orang ngeseta 1400 tahun yang lalu hotelnya masih ada di Madinah itu simbol kekayaan Ali tak soki tapi soki ilmu ngereng pele saya masih pele kita nih tak kelar pasah hormat tamoy tak kelar dua nikah sering baca Quran sering lah beri ina atoina lo beri ina atoina tak beri kula maki kula pentar ada sampai anas maca taborok maca al-kahfi amun malam usaki mun malam baca mati yasin malolo maca al-kahfi itu hadisnya lebih kuat al-kahfi sebenarnya bro mungkin maca tak kata lembar yang ayat nikah jadi mun sombong Allah jangan masuk surga atanya ke badan engkau masuk surga dia berdimar ya tak ngormat tamu apa seseorang apa senang aspirasi tak bengal mokol moso tak bengal Ali ini kebungal kita mokol ingat Umar bin Khattab kita akhirnya bengal itu kita nikah ketuan amalan utama sebagai sanggup kubar ke Gusti Allah atanya ke badan apa amalan apa amalan kisolawat umpamanya anda senjata andalan jadi mamanya ahli istighfar ahli dzikir kenapa sih paling banyak maman solawat ahli sakit juga malam ahli ibadah nggak kelihatan ahli hormat tamu saya nggak ini ibadah sosial orang gagal di sini dia merasa ketika tirakat menyendiri tidak
berinteraksi dianggap hebat. Salah. Yang benar tuh Nabi kita, Nabi mak, Nabi kan tuh level tertinggi kan biasa. Beliau tak ngetek langsung, beliau tak ngetek ketika nang wahiro dulu ketika menerima baju. Setelah itu beliau enggak biasa aja ke pasar, jahit baju, interaksi dia. Rasulullah sekut yang cek, Rasulullah kan majid-majidnya kan lambuk kita rapang hadisah kecompok nah. Cuk orang Rasulullah, boleh ni sokon ni cuk cina. Dia marah aja. Rasulullah tu man, coba kena tukar apa ni kalau Rasulullah, cuk ni sokon ni wak boleh nah. Dia marah dah. Rasulullah doa, ya Allah, ku cukup pagi, Allah cukup cepon orang ni kan. Beliau tu senang berinteraksi. Sekan cak motor kita sebelesen entar. Cak orang itu adalah Rasulullah mengamalkan entar. Dia dengan pagi. Itu Rasulullah gitu. Dia tidak menyendiri di masjid. Dia berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Jadi salah kaprah orang yang tiba-tiba menyendiri, bermunajat kepada Allah, atau takut ngelakuin dosa. Ya tidak apa-apa juga, cuma lebih alangkah baik karena mungkin jadi doa mereka yang Allah terima bukan ibadah kita, bukan tahajud kita yang diterima Allah, tetapi terima kasih mereka kepada kita. Teman pancingan atau mana beri rotek ni kaki sudah sekarang kau mak ki mungkin Allah terima. Allah kesokan, nih kesek terima benih ibadah kita. Paham nggih? Kita tidak tahu napa amal segini bisa terima di Allah. Jadi ngiring pada jalan, katas jalan, dan bebaca sosial jalan. Tadi tu. Nika. Jadi mun Sayyidina Ali hormat tamoy, sering apa sana nang betoh panas, nomor kalau mokol moson Allah. Dengan acara mun kak jinto sira mun cara ke perang Islam kak jinto mak cara kongkuan cepat Rasulullah kan tuh merengis tuh nggak cuma anak langsung pedong di budi demi keroyokan langsung kena bungong merengis perang lambu kak jinto mungkin perang kan rudal orang tak mangkat rudal ada pak perang sama apa sebetulnya perang cek drone rudal pesawat terbang orang ada yang Roman Ben Sebo jadi perang darat mau invasi jangan Amerika invasi kimah tak ada pak mau perang Rasulullah mangkat tak ada Rasulullah pimpin Pak Jerun dan cepon pagi ini ke menjelang kiamat perang ngaknya ke boleh perang pagi ini ke cepon melawan Dajjal ini ke perang ngaknya ke boleh perang apa kak bisa kembali ke zaman berkuda pakai panah wallahu a'lam. Makanya banyak sekarang tuh tetap berlatih berkuda, renang itu kan sunnahnya Rasulullah berenang, berkuda itu mempersiapkan anak kita takut pada kejadian ongkun akhir zaman. Kan itu bukan perang sih. Sekarang tuh ya perang rudal, perang drone, perang pesawat tempur. Mana perangnya yuk? Cek perang pakai senapan. Mau Israel di Palestina aku perang bisa. Saya patih anak haji. Orang tidak bersenjata aku perang bisa. Kenapa kok disebut dengan genosida? Karena tidak setara. Israel pakai tank, pesawat tempur, pakai segala macam. Masa bu ibu, bamba, haji, bukan perang itu. Itu pemusnahan massal, pembantaian massal atau genosida. Perang kita zamannya kemerdekaan pakai tombak kan perang kumpul bisa entar TV ada dorongku mungkin kan ngetek sniper selang kiker langsung hancur lagi menembukan sudah sampai beda kelihatan kegel bajanya bikin tanggal beliau lo Rasulullah Nabi kita itu Allahumma shalli ala Muhammad jadi pas fabainama hum kadzalik idja Jibril. Nah, ketika arasan ketika jentoh Jibril rabu. Malaikat Jibril rabu. Ya pakon Allah rabu. Ya kan Jibril wa Nabi Muhammad dan sahabat sanrasanan toron. Seakan-akan dia nikah. Toron Jibril ke mereka. Alaihissalam lin Nabi sallallahu alaihi wasallam rabu ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baqala ban atabu ay tekesah Sayyidina Jibril atabu malaikat Jibril ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsalani ngirim ni datang kaulah Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala ni kan apa artinya maha tinggi Allah ta'ala
maha tinggi Allah. Bani tinggi posisinya, tapi tinggi derajat dalam Allah tadi. Berarti tinggi benar bani. Tinggi Allah bani posisi, karena posisi itu buatan Allah. Maha tabarak, maha barakah Allah, wa ta'ala bermaha tinggi Allah. Lamma samang sami amirang pasir Allah, maka la takum dabun sampai situ aja. Wa amarokah dan merintahkah dia panjenengan ya Rasulullah antas Allah berketuakan sampai ni datang kau amma tentang barang uhibbu si cinta kau in kuntu lamun bebe kau min ahli dunia dari penduduk dunia. Yakni ke Rasulullah ketika panjenengan Abu Dhabi para sahabat Allah ngutuskan kula menemui panjenengan, menemui jenengan ya Allah, dan Allah memerintahkan kepadamu supaya bertanya kepadaku apa kesukaanku seandainya aku jadi penduduk dunia. Paham ini? Jibril. Nah, oh Jibril ya? Iya Rasulullah, silakan tanya. Kau hendak tanya apa? Ma tuhibbu ya Jibril, apa yang kau cintai? In kuntah min ahli dunia, lamun bagi sampean termasuk orang ahli dunia. Anggap mungkin dunia. Jibril, seandainya kau menjadi penduduk dunia, apa yang kau cintai? Ipan Rasulullah dia malaikat Jibril, ipan Allah kat jinto. Faqalah maka dia malaikat Jibril irsyadul dalil kula apa yang kau tahu nang senang aku seandainya saya dijadikan Allah penduduk dunia, yang pertama aku cintai adalah irsyadul dalil, memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat ila tariqil mustaqim, ke jalan yang lurus. Yang pertama Jibril ngajak orang ada Jibril kan itu dia orang sesat, malaikat Jibril. Yang nomor dua wa mu'nasatul ghuraba al-qanitain, dan kula ipakon lemah lembut da orang-orang setaat ke Allah. Jibril da orang bagus, senang memberi orang ajunan berkata Jibril doa kepada Allah sepuraki Allah segala orang yang masjid agung sing ngaji sepuraki ini ke malaikat, gitu karakternya malaikat itu, memintakan ampun pada orang-orang yang baik. Karakter malaikat. Atau pada orang, ya mungkin pada orang kafir ketika dia Taif itu kan Jibril paten namanya ketak keren. Maka ketika Rasulullah sakeh di penduduk Taif kan malaikat, ya Rasulullah gimana Rasulullah bisa berkunung dua perintah dia tuh itu di gunung kisah gunung atau kuakin di orang Taif senyakai panjenengan Allah. Malaikat kadang tak sabar juga. Tapi di orang-orang fokus itu Allah, malaikatnya kecinta, ramah. Seandainya aku lebih tiba di dunia malaikat Jibril, aku akan ramah kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Al-muti'in, orang yang taat. Seperti Allah. Wa mu'awan itu ahlul iyal al-musirin, dan aku bahkan nolong orang-orang si fakir. Hanya rakyat malaikat Jibril, mau Jibril kan toh di Allah pada yang dunia. Kula akan nolong di orang-orang yang taandi. Hanya tadi mirip rakyatnya Sayyidina Utsman bin Sayyidina Ali. Lagi. Nah, jadi itu dan kita jalan serentak, jangan pilih salah satu. Mondok ini kula bagian tak usah hosok, sepenting bagus koreng, salah juga. Lampu koreng, bajang, tok salah juga. Serentak, secara simultan. Lampu koreng, bagus koreng, hormat tamu, nolong orang semampun kita. Sebab mungkin kita abajang tepat, mau mampu qabla ba'da, mau mampu tahajud, mau mampu duha, ajab itu pada jalan kita tahu ni si kilometer yang Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ni walan hosok terima. Mun ka dalam pina pesa subhat, terima dak gimana. Kita tahu ni kecil kita nikah, semasuk ke kita selama sebulan. Makilah hosok mempesa barang subhat umpama. Nah, apabila kita bagi barang subhat semasuk ke tabuk, kan ngecek tak heng pola dua orang yang tandi ya Allah mau kesemanya sepora tulisan ini terima bi Allah. Kita nggak tahu, jangan pernah meremehkan doa siapapun itu, yang tandi orang sokia doa bisa orang kita terima bi Allah, pola yang tandi terima dia tandi juga
yang duang ba amin nak makata kahajab Allah mo atau top sepertusan ya. Sang nulis doa. Cak ngati laki, cak dia pede, amal kita terima oleh Allah. Kita tahu nih, kan suruh nyabis ke guru, ke ulama, ke kereng sepo, itu yang maksudnya. Sekian saya terima oleh Allah. Ya pelan tahun ini mengiring ada bareng. Jadi mendapat Jibril kaki apa yang kata tu, ada orang-orang yang tersesat, ramah ada orang-orang yang taat, dan menolong ada orang-orang yang apes. Nah, ngiring pele semakin kita, milisikin kita nih kak. Setiap andalan, man abad ni kadang tadi ompa mana, mana orang jelas berat, gila dong sama pun lah, rakat senang maus Quran. Ini pele tetap apa reng, cuma kan karena kondisinya pada tak kesokian juga, tetap apa reng, asal nang sholat malam ada ini kan serentak kata guru saya harus serentak cek pilihan semampu kita mengamalkan. Nah, terus wa qala Jibril alaihissalam Jibril atlabu yuhibbu rabbul izza jalla Allah cinta alifan Allah nikah yuhibbu cinta Allah rabbul izza Rabb nikah artinya semengirani mengirani menuhani mengatur Rabbul Izzah senahamun ya Allah jalla jalalu min abidillah Allah cinta dia Allah kebulah Allah cinta dia terbut dan Allah lefalah sepertama babul istita'ah Allah cinta dia kebulah saya memaksimalkan usaha untuk taat sepertama Allah cinta dia kebulah saya memaksimalkan usaha untuk taat ke Allah apa dia bikin aja babul istita'ah maksimalkan sangka apa jeng malam jika jeng dalam betul istita'ah jika Allah cinta engkau tahu ngantuk lah kan beri catat malaikat cat orang ini terlalu ngantuk ya tapi juga engkau cinta kan ini catat ya jadi bila misalnya tahajud itu tak wajib Allah dan ngantuk tahajud Allah cinta Rabbul Izzah yuhibbul Rabbul Izzah cinta Allah nomor 2 wal buka itu nadam orang nangis menyesal menadi itu nangis ya Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah sampai metuaing mata subhanahu ya Allah wal buka itu artinya nangis an-nadamah menyesal ala fil ma'asi atas melakukan maksiat terakhir wasabru indal faqah sabar ketika coba perpang tandi itu Allah cinta ngiring usaha mau miskin kita Allah terima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim